Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selviana Nurlaili Abidin dari Universitas Pamulang, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Indonesia. Saya di sini akan memaparkan tentang pembelajaran BIPA tingkat B2. Saya mengambil materi tentang profesi atau pekerjaan. Di sini kita akan belajar tentang kosakata, membaca, dan juga kuis. Sebelum masuk ke materi, ada yang tahu nggak nih? Profesi itu apa sih? Ya, profesi itu adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian, seperti keterampilan dan kejuruan tertentu. Di sini kita ada macam-macam profesi ya. Ada nelayan, petani, dokter, ilmuwan, pengacara, tukang jahit, nahkoda, atlet, polisi, guru, tukang bangunan, dan arsitek. Dan yang lainnya juga banyak ya, contohnya. Di sini nelayan yaitu adalah fisherman atau pemancing ikan di laut ya. Lalu ada petani. Petani itu pekerjaan menanam padi. Karena di Indonesia kita ini makanan pokoknya adalah nasi. Mungkin beda ya di beberapa negara yang lain, seperti teman-teman. Ada yang mungkin gandum, roti, dan lain-lain. Karena di sini kita makanan pokoknya nasi, jadi petani ini adalah pekerjaan yang cukup penting ya untuk makanan pokok kita. Dokter, yang kita tahu dokter ini juga untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Ilmuwan, bisa juga dia ini menemukan suatu obat ya, atau mungkin yang lainnya. Pengacara ya, tukang jahit gitu. Di sini saya memaparkan bahasa Inggrisnya, lalu di bawahnya ada bahasa Indonesia agar mempermudah teman-teman untuk memahami jenis pekerjaan atau macam-macam profesi yang saya kasih contohnya seperti di gambar ya. Nah, selain dari yang saya kasih contoh yang tadi, ada juga pekerjaan yang berkaitan dengan budaya di Indonesia. Salah satunya mungkin kalian sudah banyak yang tahu ya, kalau batik itu adalah suatu karya seni, suatu karya lukis di atas kain yang biasanya dipakai untuk baju, rok, atau yang lain-lain ya. Ini sudah menjadi budaya dan warisan dari zaman-zaman kerajaan dahulu. Bisa kita baca ya di sini, pembatik. Ya. Batik adalah kain bergambar yang dibuat secara khusus dengan cara ditulis atau menerakan malam dengan canting. Pembatik merupakan sebutan untuk orang yang pekerjaannya membuat kain batik. Kesenian batik merupakan kesenian gambar di atas kain untuk pakaian yang menjadi salah satu kebudayaan keluarga raja-raja Indonesia pada zaman dahulu. Nah, kita di sini ada alat dan bahan membatik ya, seperti kain mori. Nah, kain mori ini biasanya dasarnya berwarna putih ya. Itu terbuat dari katun ataupun sutra. Canting, gawangan, lilin, panci atau fan ya, kompor kecil, dan larutan berwarna. Nah, motif-motif batik dan daerah asalnya juga banyak nih. Ada motif batik Sogan dari Solo, motif batik Gentongan dari Madura, motif batik Megamendung dari Cirebon, motif batik Keraton dari Yogyakarta, motif batik Simbut dari Banten, motif pring sedapur dari Magetan, motif parang dari Pulau Jawa,
motif geblek renteng dari Kulon Progo ya. Nah, ini salah satu contoh batik pring ya, pring sedapur dari Magetan. Dia ciri khasnya seperti akar-akar pohon ya, bunga-bunga, dedaunan. Kalian bisa, mungkin ciri khasnya setiap batik juga beda-beda ya, setiap daerahnya. Nah, ini juga merupakan batik kesukaan saya ya, karena biasanya perempuan ini suka bunga-bunga, daun ya. Nah, di sini kita lihat alat dan bahan membatiknya. Nih, seperti kompor. Nah, ini yang sebutannya lilin ya, atau sebutan bahasa batiknya itu mungkin malam. Pemegang kain atau gawangan, canting. Nah, ini cara membuatnya itu membuat desain dan penentuan motif dengan pensil. Yang pertama. Yang kedua, menulis dengan lilin malam yang sudah dipanaskan menggunakan canting dengan mengikuti pola desain. Yang ketiga, mencelupkan kain ke dalam warna tertentu agar kain yang tidak berwarna oleh lilin dapat diwarnai oleh pewarna. Ya, yang keempat, jemur, lalu keringkan. Setelah kering, lakukan kembali proses melukis dengan lilin. Lakukan proses pencelupan warna kedua. Nah, hilangkan lilin malam dari kain dengan cara meletakkan kain dengan air panas di atas tungku, atau sebutannya direbus ya. Setelah itu, lakukan perbatikan dengan penutupan lilin untuk menahan warna pertama dan kedua. Selanjutnya, kain direbus dengan air panas untuk menghilangkan lapisan lilin agar motif dapat terlihat jelas. Lalu kain bisa dikeringkan ya. Nah, di sini teman-teman bisa tahu ya kosakata yang tadi kalian yang baru tahu ya. Mungkin ada nelayan, petani, dokter, pilot, polisi, atlet, guru, arsitek, pembatik ya. Teman-teman di sini ada lagi nggak nih yang bisa tahu kosakata yang baru kalian tahu? Silakan ditulis di kertas-kertas kalian ya. Itu menjadi penilaian poin untuk pelajaran selanjutnya dan tugas-tugasnya ya. Nah, di sini kalian tahu yang tadi ada seperti gambar canting. Nah, ini seperti yang di atas. Ini jika terlihat dari dekat ya, ada nama-namanya ternyata. Yang di atas ini yang berwarna emas itu namanya nyamplung. Nyamplung ya. Ya, ada seperti pipa untuk keluar air lilinnya itu namanya cucuk. Dan ini gagang untuk kita pegang. Nah, canting ini merupakan sebuah alat yang dipakai untuk memberi corak pada batik tulis. Alat ini memiliki 3 bagian utama, yaitu nyamplung, cucuk, dan gagang. Nyamplung merupakan tempat menampung cairan malam atau lilin yang terbuat dari tembaga. Cucuk merupakan tempat keluarnya malam, dan gagang merupakan tangkai canting yang biasanya terbuat dari bambu atau kayu. Nah, jadi si nyamplung ini yang di bagian tembaga ini kita celupkan ke dalam lilin yang sudah dicairkan ya, ke dalam kompor. Mungkin ilustrasinya seperti itu ya, masuk ke dalam cantingnya itu, ke dalam nyamplung secukupnya, lalu nanti dia akan keluar melewati si cucuk ini, melewati pola-pola garis untuk membuat batiknya, motif polanya ya. Lalu, nah ini lilinnya nih. Malam atau yang disebut sebagai lilin merupakan salah satu bahan baku penting untuk membuat batik, khususnya batik tulis dan batik cap. Fungsi dari bahan ini dalam proses pembuatan batik adalah untuk menutupi bagian tertentu agar tidak terkena perwarna.
Nah, jadi teman-teman, uh, yang tadi saya bilang, nah ini yang seperti balok-balok ini itu adalah lilin ya. Dia posisinya masih beku, dan ini kompor untuk mencairkan lilinnya di sini dan mengambilnya nanti lewat canting yang tadi. Dia nanti akan ngambil si lilin cairnya ini pakai nyemplungnya itu. Nah, jadi teman-teman di sini jangan salah paham ya. Batik-batik yang seperti ini nih. Nah, ini batik seperti ini tuh biasanya kalau yang tadi lilin kita ambil itu tuh bukan untuk pewarna ya. Pewarna itu setelah kita memakai lilin. Lilin ini fungsinya itu agar tidak kain agar tidak terkena pewarna. Jadi motif-motif yang ada di sini itu kita gambar menggunakan lilin. Setelah motifnya sudah semua, habis itu dicelupkan ke pewarna. Jadi proses pewarnaannya itu bukan dengan canting, tapi dengan dicelupkan kain itu terhadap pewarna bubuk, pewarna khusus kain, pewarna tekstil ya. Jadi adanya lilin ini untuk membuat motif agar tidak terkena cat pewarna. Nah, bisa juga ketika membatik ya, agar kainnya tidak jatuh kemana-mana atau agar rapi, biasanya ditaruh di pemegang kain ini atau gawangan agar mempermudah kita menggambar lilin itu sendiri. Nah, setelah itu kita ada kuis nih ya. Sebelum ada kuis, saya akan teman-teman sekalian, sebelum kita mulai kuis, saya akan menunjukkan satu video di YouTube ya. Ini praktek membuat batik tulis ya yang menggunakan canting. Kita lihat sama-sama ya. Nah, proses penggambarannya ini sudah pakai pensil ya. Awalnya dia cetak dulu. Nah, ini lilin yang sudah cairin ini. Nah, ini dilukis sesuai polanya. Kenapa mereka menggunakan kainnya diangkat dengan tangan dibanding dari meja? Itu memudahkan untuk menggambar dan lilinnya tidak bleber kemana-mana. Nah, bisa dilihat ya, canting ini nih tuh dicelupkan ke nyemplung tadi ya, baru digambar ke sini. Nah, motifnya cantik ya. Tapi teman-teman, kalian harus hati-hati ya, karena lilin ini kan sifatnya cair terus ya. Itu hati-hati panas. Kalau kalian main ke tempat yang pembuatan batik, itu nanti di sana akan dijelaskan ya cara membuat dan akan diarahkan dengan benar ya. Karena ini cukup panas ya kalau misalnya kita tidak hati-hati ya untuk memakai canting dan tangan ini.
Nah, ini ketika proses sudah hampir 90% jadi ya. Nah, di sini mulai melakukan pewarnaan. Nah, ini yang disebut dengan papan yang tadi itu ya. Namanya gawangan ya, pemegang kain. Nah, di sini dia mulai diwarnai nih. Nah, cara pewarnaannya itu dicelup ya, bukan yang dengan tadi dengan canting. Nah, di sini warna merah atau jadi warna apa ya? Nah, bisa lihat teman-teman tuh hasilnya. Si batik ini yang tadi sudah dipakaikan lilin ya, ternyata tidak terkena pewarna ya. Dia akan membentuk motif putih-putih karena tidak terwarna. Tuh, lalu ini melakukan motif yang kedua. Nah, setelah motif yang kedua akan dicelupkan lagi ke pewarna yang kedua. Mungkin ditambahkan warna coklat atau yang lainnya. Nah, ini kegiatan yang cukup seru ya, tapi biasanya memakan waktu lama. Apalagi kalau batik-batik yang sudah kualitasnya bagus ya, yang sudah biasanya terkenal, itu bahkan ada yang pengerjaannya itu melebihi dari 1 bulan untuk satu kain. Karena untuk satu kain juga itu lumayan panjang ya, untuk mungkin 2 sampai 3 meter untuk pembuatannya. Karena proses ini tuh dari kain dahulu sebelum jadi baju atau rok atau yang lain-lain ya, biasanya berupa bentuknya kain dahulu. Nah, ini melakukan proses pelilinan yang kedua ya untuk membuat motifnya. Nah, ini sudah diwarnai dengan pewarna yang kedua. Lihat cantik ya hasilnya. Mungkin yang tadi pewarna pertama itu tidak terlalu jelas ya untuk warna dan gradasinya. Ternyata setelah hasilnya cukup bagus ya. Ya, itu dia salah satu warisan budaya kita ya di Indonesia, itu pemakaian batik. Batik juga mungkin sudah dikenal di seluruh dunia ya untuk oleh-oleh atau ciri khas dari negara kita. Nah, setelah tadi kita menonton cara pembuatan batik ya, dari awal hingga akhir, kita waktunya kuis. Oke. Nah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan profesi? Ya, profesi tadi apa? Ya, betul. Bidang pekerjaan ya yang dilandasi pendidikan, keahlian ya. Nah, yang kedua. Nah, sebutkan 5 profesi yang kalian ketahui. Tadi apa aja? Udah kita pelajari ya. Coba kita balik lagi. Nah, ada nelayan, petani, dokter, ilmuwan, pengacara, ya, atlet, polisi, dan sebagainya ya. Nah, nomor 3 nih, jelaskan profesi yang Anda sebutkan di nomor 1. Ya, apa aja yang tadi kita sudah sebutkan ya. Nah, di nomor 4, apa yang dimaksud dengan batik? Tadi batik apa?
di slide-nya. Iya, betul. Batik itu kain bergambar, ya, yang dibuat itu secara khusus dengan cara ditulis atau menerangkan malam dengan cantik. Nah, batik juga tidak hanya batik tulis saja yang tadi kita lihat ya. Sekarang ini lebih banyak modernnya. Bahkan ada yang sudah dicap. Jadi sudah dicetak untuk pola-polanya. Setelah itu tinggal ditekan si kainnya itu, kain polosnya itu dengan cap. Biasanya itu pengerjaannya lebih cepat ya. Tidak seperti batik tulis, dia itu pengerjaannya mungkin bisa sampai 1 bulan ya. Sedangkan batik cap itu ya paling lama itu paling 2 hari atau 3 hari. Dan biasanya cirinya itu kalau batik cap yang sudah dicetak ya, untuk motifnya dia itu lebih rapih ya untuk bagian motif-motifnya. Beda dengan batik tulis, biasanya dia pinggir-pinggirnya itu motifnya masih ada yang mungkin sedikit berantakan ya, karena terlihat, karena itu dia proses pengerjaannya manual dengan tangan, bahkan diwarnainya pun dengan manual. Jadi dia biasanya agak sedikit lebih beda, biasanya ukuran dari ukuran gambar pola. Nah, itu biasanya punya ciri khas sendiri. Tapi batik tulis ini biasanya lebih mahal ya dibandingkan batik cap, karena batik tulis ini pengerjaannya yang lama, motifnya yang mungkin tidak bisa sama, warnanya mungkin tidak bisa sama, bahkan tidak ada di semua kota ya untuk batik tulis itu. Beda dengan batik cap karena dia pengerjaannya lebih mudah, pengerjaannya juga banyak, bisa berulang kali dan membutuhkan kain yang banyak, juga sebenarnya lebih murah ya jadinya jatuhnya. Nah, batik tulis ini sudah jarang dan harganya emang cukup mahal ya. Nah, yang nomor 5, jelaskan pekerjaan membatik. Nah, pekerjaan membatik itu apa? Jelaskan ya, pekerjaan membatik. Membatik itu yang tadi saya bilang, dia menggambar di atas kain menggunakan canting dan mencelupkan warna ya. Nah, ini kebetulan PowerPoint saya juga memakai motif batik ya, bisa dilihat di ujung-ujungnya ya. Ini saya mendukung pembelajaran dengan motif-motif batik juga. Nah, apa saja alat dan bahan membuat batik? Nah, tadi ada juga ya slide-nya ya. Apa saja? Kain, ya betul, canting, gawangan atau tempat yang kayu tadi ya untuk membuat celupan, lilin, ya panci juga, kompor yang tadi untuk mencairkan lilin, dan larutan pewarna. Nah, 7, jelaskan fungsi canting. Nah, fungsi canting itu apa aja? Ya, canting itu alat ya, sebuah alat yang dipakai untuk memberi corak ya pada batik tulis. Nah, tuh 8, paparkan bagian-bagian canting. Nah, ada apa aja tadi? Ada 3. Yang pertama apa? Gagang. Ya betul, cucuknya ya yang untuk keluar jalur lilin itu, dan nyamplung yang untuk menampung lilinnya ya. Dan sebutkan macam batik dan daerah asalnya ya. Macam batik tadi ada batik keraton ya, dari Yogyakarta, batik Sogan, Solo, batik gentongan. Kalian mungkin bisa kalau main ke daerah Pulau Jawa ya, lebih banyaknya itu bisa nanya-nanya tentang motif-motif batik yang sudah laku di pasaran. Dan memang harganya cukup mahal karena biasanya di sana itu mementingkan keaslian ya. Tapi sudah banyak juga yang batik cap untuk lebih murah. Nah, setelah itu yang 10, sebutkan kosakata baru yang Anda ketahui hari ini. Ya, banyak ya. Hari ini kita belajar kosakata tuh lumayan banyak dari profesi-profesi yang tadi kita sebutkan, apa, nelayan ya, petani, dokter, pilot, apalagi
polisi ya. Betul. Untuk kosakatanya alhamdulillah ya, bagus. Untuk minimal 10 ya kita hafalkan setiap harinya ya. Jadi kita bertemu 5 kali saja sudah cukup untuk mengerti bahasa ya. Ya, sekian dari pembelajaran saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.